kan. Sedangkan dari ngomongin ke arah Cloud, dia bisa untuk stay di lane ini sendirian. Dan bahkan level 4, kalau memang Cloud bisa mainin stakingnya, kalau dia berani poking ke arah Moskov, one by one situation dia masih bisa menang lawan Moskov. Karena Moskov sekarang hampir jarang yang pakai Inspire. Iya. Udah hampir gak ada kayaknya ya. Iya. Hampir di MPL ya. Iya. Oke, tapi untuk last pick, romer apa nih? Ini surprise-nya selalu ada di Hengki ya. Yep. Jadi kita lihat ada Franco untuk di last pick-nya. Johet ya? Dan ternyata Ruby. Ruby. Cancellation lagi nih semuanya. Ya 4 diantaranya punya sisi buat EVOS. Wah ini make it lumayan berat nih buat Rhythm of Joy ya. Karena yang di cancelnya mau masuk pasti banyak halangan dan rintangan dulu. Dan ini berarti tinggal tergantung siapa yang akan membuka juga editnya kah atau dari show untuk Baloski. Oke, ini adalah game yang kedua dari line up. Entah mengapa EVOS kuat sekali, Ul. Oke. Kalau menurut Aul gimana? Ya karena sisi ya yang sangat bisa continuously juga akan mengganggu bagaimana setup dari Geek. Tapi jangan lupakan split pushnya juga bisa punya jawaban. Kalau menurut Omawa? Aku ngelihatnya masih di EVOS sih kalau seperti ini. Terlalu banyak cancellation dan Hayabusa susah buat di stopin. Mampukah EVOS menancapkan taring tertajamnya ke Geek Farm atau bahkan game ketiga adalah sebuah jawaban? So EPL Arena, mana tepuk tangannya? Let's go to the lane of down. Yap, dan ini yang menyebalkan dari Chusin juga ya. Dari awal dia bisa clear, dia bisa ngasih poke damage-nya juga. Walaupun dengan adanya nerf yang didapatkan oleh Chusin sendiri membuat agak lumayan sulit untuk early game ya Om. Iya, tapi tetap ya menyebalkan pasti kalau untuk Chusin basic common yang dipakai. Dan memang untuk continuous team fight nih yang berbahaya kalau ketemu dengan Chusin hero-hero pejalan kaki ya. Yang bisa menghindar paling ya Chow itu yang bisa julik dia. Ini pejalan kaki banyak banget loh di hero ini. Ya, walaupun yang agak susah mungkin Kenjiski ya yang bisa pindah posisi juga. Ya, tapi lihat Aboy bahkan keangkat lagi, cicil juga. Cicilannya. Walaupun secara matchup harusnya ada sedikit keunggulan yang bisa dipegang sama Yves dengan range-nya ya Om. Iya, tapi lihat kembali ya masih dengan basic common ya jelas. Untuk kedua gold laner bahkan hampir sama lah, tapi Cloud-nya mengincar agility. Bukan real. Ini Baloy jangan sampai kepaksa mengeluarkan flicker sih, karena udah berada di level 4 di Albert. Nanti tiba-tiba untuk bisa dipaksa mengeluarkan shadow kill dan dia flicker itu bahaya banget untuk level pertama. Oke. Tapi untuk sekarang juga ya, Gobs-nya udah mulai ditahan dulu. Biar nggak bisa mendapatkan EXP yang secara nyaman, terus. Oke, nampaknya Mekit ini lebih memaksa ke arah bottom lane. Oh, Steal yang sangat luar biasa dari seorang King Natko. Iya, EXP dari Scavenger Crab yang ternyata last hit-nya didapetin sama Phobius. Iya, mau di mid, mau di EXP, mau di gold, King Natko nih bos. Iya. Pindah role, multi role ya. Alright. Tapi untuk saat lagi turtle akan segera muncul, sudah mulai diganggu satu sama lain juga nih. Baloyski, jangan sampai terperangkap kembali lagi. Para pasukan dari tim EVOS ini bisa dibilang salah satu tim yang suka juga melakukan trapping dan bahkan Natko memaksa mundur. Membuat Baloyski terperangkap di depan sana. Para pasukan dari tim EVOS akhirnya mencoba untuk melakukan sedikit coverisasi terhadap seorang Albert dan Hayabusa dapetin turtle di level awal atas Joy. ya. Wow. Ini Mahal menjadi sekali. awal yang baik tentunya untuk EVOS. Karena tanpa adanya gangguan sama sekali yang bisa diberikan oleh Geek Fam. Spear of Destruction hanya coba untuk ngecek ya ke area purple buff dari Mekitsnya juga. Tapi masalahnya ini yang ngegangguin terus-menerus Natko sih. Preman nih sekarang. Preman King Natko. Zoning-zoningnya ya yang Iya. memang dapat banget untuk EVOS juga. Suelo bahkan berhasil untuk mengusir mundur Baloyski yang tertahan di level 3. Selama belum level 4 harusnya EVOS mereka masih cukup nyaman sih kalau mau coba buat ngepok ya. Sekarang kalau dia mau ngepok Om, problem utamanya adalah memastikan kalau Albert ini punya damage. Karena bisa dibilang gak ada yang punya burst damage banget juga Om. Oh lihat setup. Oke, I'm offended dia langsung di following up dan pakai shadow kill. Terbagi tapi Albert tampaknya belum mampu untuk bisa melakukan solo kill terhadap seorang Kenziski. Karena damage yang masih belum cukup itu terhadap Cloud. Berarti keputusan dari tadi mereka melihat dari seorang Baloyski yang mondar-mandir dan tidak coba untuk di-poke atau di-commit. Keputusan yang tepat tapi the wild track di area mid lane. Nampaknya dikeluarkan begitu saja. Tapi Purify Gaming menyelamatkan sosok seorang Suelo. Sedangkan di saat ini Smikits masuk lebih dalam.
untuk mencoba mencuri seorang Suelo, tapi nampaknya nggak baik. Berhasil nihil. Yes, dan menuju menit keempat ya, belum ada first blood sama sekali. Masih cukup tenang kali ini dari keduanya, walaupun upaya yang telah dilakukan satu sama lain belum menghasilkan point kill sama sekali. Karena modal dari Hayabusanya Albert tadi masih body hammer. Dan nggak cukup ternyata ya. Masih butuh item tambahan ya. Yap. Bisa dapetin point kill juga dan bahkan tadi sebenarnya sempat memaksakan flicker juga terpakai oleh Kensinski. Nah ini dia dari itemnya pun untuk kedua gold lane sebenarnya masih sama-sama imbang lah ya, tipis-tipis satu sama lain. Jungle-nya juga masih kejar-kejaran untuk item demi item. Jadi mungkin masih menunggu dengan satu piece dulu sih buat item, entah itu di jungle atau mungkin nanti untuk di gold. Oke. Tapi nampaknya setup Turtle akan coba dimiliki oleh perpasukan dari tim King. Mereka tidak mau lagi tertinggal dengan ada Turtle yang sudah tertinggal di Turtle yang pertama. Perpasukan dari tim EVOS sudah menuju ke batang hidungnya Natsuko, apalagi di depan sana tidak akan tinggal diam. Nampaknya Swell menuju ke arah belakang, diselamatkan satu momen killer Apoy. First blood di depan mata, Emo Fender terbang di depan sana. Albert bertemu dengan Natsuko, bersinar, mencoba untuk mendapatkan seorang ghost tapi masih terlalu keras. Wild Dragon menuju ke arah seorang Natsuko, ada flicker power defensif dan blazing duet from Kensinski. Diperhatikan oleh seorang Kayeda belakang, dibalaskan kembali. What a play, what a saving from Kayeye. Dan Albert still survive. Ya tapi kali ini Bangku Hantam gak berhenti Mekis. ternyata. Mereka tidak akan kenal dia, tapi Mekis masih mencari dan lihat permainan dengan cukup baik. Nah itu dia, tertancap tombak lintas Sumatera. Ina Jabran membuktikan berhasil mendapatkan double kill. Looking for triple kill, tapi nampaknya tidak terlalu cepat bisa mendapatkan triple kill. Terlalu jauh dengan dari item yang dia miliki dan Ina Jabran membuktikan kualitasnya naik ke atas dan bersinar untuk di 2 game kali ini. Oke, Purify masih bisa digunakan juga untuk Swelo, tapi real Jabran, wow, Om Wawa. Yap, lagi ya datang dengan momen tepat juga dengan SOD dia. Dan bahkan sempat mendapatkan double kill. Dan kita melihat tadi Albert juga yang dipaksakan untuk kembali pulang. Sempat untuk mengambil objektif Turtle. Jadi EVOS mereka cukup menggulung nih di 6 menit awal. Ya, ini banyak sih keuntungan yang bisa dipegang sama EVOS. Sangat, terutama untuk kerjasama dari Ki ya. Yang bisa menjaga si Albert juga tadi. Gila, Ki sampai flicker loh. Itu flicker defensif loh, itu bagus banget nge-saving ke arah Albert. Karena Albert kondisinya walaupun dia tidak dalam point kill yang banyak loh. Tapi lihat kondisi dia belum tumbang, jadi farmingannya masih flawless banget. Dan apalagi tadi dia selamat ya dari kejaran mautnya juga. Dan walaupun kita tahu Cloud ini bisa jalanin lane jauh, dia bisa split push juga. Tapi EVOS ini punya 2 potensi untuk mendistract juga Om. Ada Haya, ada Moskov. Iya, tapi untuk bagian bawahnya sedang diambil lane ya. Iya. Dan Kick yang mereka sudah mengunci untuk area bawah, Balozi ada di sana, sedangkan EVOS mereka coba untuk stay back top, coba untuk menangkap Kensinski nih. Oke, lihat di depan sana mereka mencoba untuk mengelucuti turret kedua. Ini turret yang bikin dari Geekfam di top lane. Mau trade ya, karena bawahnya juga udah mulai didorong sama Mekins-nya. Dan harusnya akan menjadi pertukaran yang belum mampu untuk bisa dilakukan oleh Mekins. Karena dipaksa untuk mundur lagi. Ada Natko yang sudah mulai mengusir sehingga Mekins gagal untuk bisa melakukan trade. Tapi wow, FLID Extremer! Mantan di XP laner di EVOS ya guys ya, anti-match. Ini dia salah satu EXP laner terkuat juga di Indonesia. Dan itu dia, halo Max, apa kabar Max? Kenapa cool banget sih? Tahu Max, cool banget Max. Sapa-sapa dong, hai gitu. Dada-dada dong Dada, Max. ya. Sombong amat. Mode cool. Oke, mode cool ya. Kalau gitu kita balik lagi ke mode perebutan ke arah Turtle nih Ul. Yes, dengan keuntungan yang bisa dipegang sama EVOS juga ya. Apalagi banyaknya sisi power nih Om yang ngebuat mereka lebih potensial. Dan bahkan one by one situation. Brans masih mengungguli kali ini. Karena posisi dari Brans bisa datang kapan saja. Tapi yang tidak boleh dia lupakan adalah pasukan dari tim EVOS sedang memperebutkan Turtle. Ya. Tandingan dari Swelo juga ya, Lantern Flare yang Nyebelin. iya benar, dan ini mengusir mundur semuanya mau gak mau ya. Yes. Karena efek-efek stack dari Lantern Flare juga, mungkin dengan slow efeknya. Meskipun dia masih kecil. Yes, walaupun butuh waktu untuk bisa ngangkat ya dengan Yep. stacknya. Tapi nyicilnya ini loh. Dan Perfect Turtle bisa didapatkan oleh EVOS tanpa adanya upaya yang terlalu keras juga.
Karena dari Geek Fam dalam keadaan tertinggal kayak gini mau kontes pun lumayan susah. Dan lagi-lagi Baloiski masih belum menjalankan peranannya untuk bisa mendapatkan pick of power-nya Om. Ya, jangan lupa juga faktor cancellation yang membuat Make It agak ragu juga untuk Yap. bisa langsung menabrak ke depan. Wah iya, betul sekali. Dan terlalu banyak cancellation yang ngebuat para pasukan dari tim EVOS ini juga pede banget untuk dia ngebuka badan. Dari tadi Pras tuh terlalu pede tau ngebuka badan hitungannya, tapi KYY terperangkap dari remote manipulation, triggernya berhasil. Keangkat. Berhasil! Remote manipulation triggernya berhasil dan itu mahal banget untuk seorang KYY yang dia tidak mengeluarkan apa-apa, Ul. Iya, dia cuman muter doang kan. Pakai Don't Run Wolf King-nya. Oh, dikejar. Sementara Oh, Flicker Baloiski. terpaksa harus dikeluarkan untuk mundur Baloy. Oke. Tapi kali ini itu trigger yang sangat lumayan mengerikan. Jangan sampai para pasukan dari tim Geek Fam itu tertrigger kembali oleh bait-bait seperti itu. Dan apalagi juga tadi Baloiski-nya kepancing untuk Flickernya mundur. Sementara bakal coba untuk dikuasai terlebih dahulu dari semua lininya, terutama dalam keadaan unggul untuk EVOS. Ini Brans juga awareness-nya bagus banget loh Om. Iya. Dari bagaimana cara dia bisa menjaga dirinya ya. Iya. Kayak minimapnya gak ada, oke ini mungkin ada banyak orang di sini. Aku Oh harus my god, ternyata Baloiski terperangkap sama dengan seorang Gops di depan sana. Mampukah coba di all in? Tidak mau terlalu terburu-buru. Dari kedua belah tim, mereka dua-duanya sabar. Bukan hanya tentang seorang Baloiski dan juga KYY. Dua-duanya sabar. Cuma memang yang tidak bisa dipungkiri ada kesenjangan sosial dari gold yang dimiliki dari gold laner mereka. Iya. Ya ini sulit ya pasti untuk bisa catch up juga Oh, dari jangan segi gold level. ya. EXP juga nih beda jauh loh EXP-nya. 1000 ya. Iya, itu sangat-sangat berasa sekali. Oke, Lord akan spawn, tapi attack speed dari Brans yang sudah cukup ya. Dimana dia sudah terlihat lumayan join team fight, meskipun ini Moskov yang bisa manjangin lane yang jauh. Mungkin sebentar lagi itu dia sedang menuju ke bagian top untuk Brans-nya. Yep. Dan ini bisa di-initiate dari EVOS. Dan Genziski juga udah mulai susah buat mirroring apa yang dilakukan sama Brans gak sih? Harusnya ya, ini udah mulai berat juga. Dia dibutuhkan juga untuk bisa membantu DPS physicalnya juga. Sementara Swallow, Blood Wing terus selesaikan. Pertanyaannya, dia akan datang ketika udah terbuka visionnya atau belum? Karena dari tadi yang gue lihat, dia tuh nggak nunjukin ke atas kalau dia bakal ngedorong. Iya. Supaya ngejaga visionnya Om. Tapi aku suka sih dari Brans, dia nunggu banget loh di atas. Ini baru show sekarang dia. Ah ini lihat para pasukan dari tim EVOS. Mereka berhasil membuat tim Geek Fam ragu. Wah, itu karena satu show-nya Brans di arah top lane, para pasukan dari tim Geek Fam langsung ragu. Iya, dan konsilnya juga diurungkan, Wok. Oke, akan coba dipasang sekarang Balas kira shadow kill. Berhasil di follow up David dan KYY. Bakal coba menghadapi satu buah blessing dari seorang Kenziski. Meanwhile masalah para pasukan dari tim Geek Fam. Bransnya. Dua tim fight yang berbeda dan bahkan Bransnya berhasil menancapkan ke arah sosok Eve. Tapi sayang sekali di tengah sana. Meskipun begitu para pasukan dari tim EVOS berhasil mendapatkan Lord yang mereka inginkan ditambah. Tidak ada pasif turret di arah top lane. Yes, ini Lord yang pertama sebenarnya ya. Belum enhance juga. Tapi seenggaknya dari apa yang dilakukan sama EVOS ini sangat-sangat bisa mereka dalam keadaan yang lebih unggul lagi, Om. Tapi sebenarnya mereka cukup rugi juga ya. Mereka hilang mid-turret tadi. Ya. Dan wow, ini berarti masih bisa jaga diri ya di area topnya. Dan Lord yang pertama seharusnya akan bisa di-clear cepat juga untuk Geek, kecuali nih mau ditabrak juga oleh pemain-pemain EVOS. Oke, mau ditabrak tapi nampaknya mereka tidak kenal getar. Tim fight akan segera terjadi. Pras jadi bilang utama dan duel segera yang on point. Pras mendapatkan Natko. Tapi sayang sekali masih ada Immortality dan bahkan Kenziski. Hayat sekali. Almost is never enough. Membuat para pasukan dari tim EVOS gagal untuk menukarkan satu poin kill atas gold laner yang dimiliki dari tim Geek Fam. Itu di kupingnya Kenziski, shoo gitu kalau terdengar tombak. ada anginnya? Iya, ada angin itu benar-benar di sebelah Hop. Shadow kill from Albert. Damage-nya masih belum cukup. Kebagi dua. Terbagi menjadi dua. Dan para pasukan dari tim EVOS mereka berhasil mendapatkan turret gratis di arah bottom lane. Iya, dan walaupun ya outer middle-nya juga bisa masih dipertahankan, tapi atas bawahnya ini udah mulai dirontokin satu persatu, Om. Iya, dan bahkan mid-nya sedang diupayakan dicabut nih Iya, oleh Ayo, EVOS. menuju ke arah Gox, kembali menjadi pilihan utama. Tapi lihat, fokus menuju ke arah turret adalah jawaban dari Natko untuk setidaknya mengantisipasi tindakan preventif kalau Baloiski mau nendang siapapun yang akan di belakang sana. Dan ini piercing damage dari Bransnya juga udah mulai terasa pedih, Om. Udah mulai fikir ntar lagi tuh. One last item. Ya, tapi untuk Make It juga punya damage yang cukup banget loh. Holy, Blood Wings, Divine Glyph selesai. Mungkin lastnya ke Wishing Lantern atau item-item defense, Immortal. Swallow.
Lock of Destiny baru diselesaikan juga ya. Ya memang modal biasanya ada jam tapi wow. Wah, Paloyski memasakkan divide di depan sana. Gagal didapatkan, mundur terbang, ada Blazing Duet. Kali ini dengan Wheel of Nature berhasil mendapatkan Brans. Para Poranda, para pasukan dari tim EVOS, mereka kehilangan pemainnya. Dan shutdown, 3 hilang. Ini bencana, mereka nggak boleh tumbang lagi ketika menit-menit sudah masuki menit yang mahal. Iya, apalagi ada Kenziski yang bisa ngelucutin turret demi turret dengan begitu cepatnya. Lihat bagaimana DPS dari Kenziski. Gila, cepet banget. Dan ini harus di defense. Kalau nggak dia defense ini akan berbahaya. Tapi KYE stand by on position. Mundur ke arah belakang. Masuk ke arah shadow kill. Terbagi menjadi 2. Kenziski masih bisa selamat tepakan Alphard. Gagal untuk melakukan poin kill atas Kenziski. Setidaknya menukarkan dengan Aboy. Wah, tapi rugi sih dengan hancurnya juga 1 buah base turret di arah tengah. Tapi ada Lord tuh. Setidaknya di Lord nanti mereka tidak akan ada Aboy. Kalah jumlah ya? Kalah jumlah. Alright, tapi akankah langsung dieksekusi juga sama EVOS? Karena Harusnya. Gobs dan juga Baleski masih mencari informasi nih di area dari Lordnya tersebut. Dan mereka harus hati tuh, Kenziski juga dari tadi, Blazing Duetnya selalu ada di tengah-tengah pas. Yes, tapi lihat di depan sana, Natko bakal coba untuk mendistray para pasukan dari tim EVOS. Berhasil kehilangan seorang Natko. Free di arah belakang sana, Gobs jadi bilang utama bahkan Paloyski tidak bisa membendung damage yang diberikan oleh seorang King Brad. Tancap. Langsung menancap di Make It. Maleficent telah ditunjukkan. Albert terlihat di depan sana. Apakah Brans adalah baiting di arah bottom lane? Tapi ternyata Mekis tidak peduli dengan adanya Brans. Mereka lebih peduli terhadap Tifa. Tadi itu dia Albert. Dengan Coach Zero berhasil memancing ke arah Real World. Di sana Blazing Duet from Kenziski. Berhasil membalikan kembali ke dan bahkan berhasil mendapatkan double kill dan wipe out. Ini bencana. Game 3 apakah ada di depan mata. Karena Natko tersisa seorang diri. Tidak ada yang menemani. Dan para pasukan dari tim EVOS tidak ada lagi yang bisa mempertahankan base mereka. Ini dia King Fam. Benar-benar memaksa menuju ke game yang ketiga. Alright, dan kembali